orang ini bisa mudah sebenarnya, tapi sengaja disulitin sama dia. Apalagi maaf hanya karena ingin mencari uang saja, rupiah. Sengaja persulit hanya untuk disogok. Ini bahaya sekali. Dan itu rishwa atau sogok menyogok dosa besar, bagian daripada agama. Bisa membawa bisa menyebabkan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga kita. Berapa banyak orang ribut rumah tangga karena pendapatan haram. Anaknya jadi durhaka karena pendapatan haram. Ya. Sulit mendapatkan keturunan karena pendapatan haram. Sulitnya tidur tenang, tidak cukupnya harta yang ada melimpah, tapi tidak bisa bersyukur, itu semua tidak ada keberkahan, itu karena harta haram. Allah pasti akan memenuhi dan menolong seorang hamba selama dia juga sibuk menolong saudaranya. Kata kuncinya, kalau kita ingin semua permasalahan kita selesai, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini manusia makhluk sosial yang memang harus berinteraksi dengan orang. Mulai dengan orang terdekat kita, tetangga bantal suami, ya, kemudian anak-anak kita yang lahir dari kandungan ibu-ibu, kemudian baru orang-orang terdekat yang membantu kita, seperti pembantu rumah tangga, mungkin ada supir. Lalu mungkin kalau orang tua ada di rumah, tentu kita dahulukan orang tua setelah pasangan hidup dan anak-anak. Tapi kalau orang tua di luar rumah, maka baru kita berhubungan dengan orang yang di luar rumah kita. Dahulukan mereka semua. Kalau punya permasalahan, pecahkan permasalahan mereka. Apakah dengan ide, apakah dengan materi, apakah dengan doa. Pokoknya kita masuk ke alam mereka. Dan itu dipastikan dengan menolong mereka kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Mungkin tidak harus untuk sekarang. Mungkin sekarang ibu mengatakan, tapi saya lagi tidak ada masalah Ustaz. Sekarang, belum tentu besok, belum tentu lusa. Siapa di antara kita yang luput dari permasalahan dalam hidupnya? Tak mungkin. Satu waktu mungkin kita sakit. Kalau hari ini ibu sibuk menjenguk orang yang sakit, satu waktu ibu sakit, ibu juga akan dijenguk. Satu hari ini atau hari ini ibu sibuk memberikan makan orang, berbagi makan, kita pun juga akan diberikan makan satu waktu, ya gitu. Dan seterusnya, kita memberi pakaian kepada orang, kita juga akan diberikan pakaian. Kita mungkin mengantar jenazah hari ini, kita juga akan diantar jenazahnya, dan seterusnya. Semua itu sudah menjadi sunnatullah, sistem yang Allah buat yang tidak akan luput dari seseorang. Bahkan terkadang ada hal-hal yang kita ingin sekali Allah penuhi hajat kita. Misalnya kita lagi ingin sesuatu lah, ingin mungkin materi, ingin keturunan, ingin kebahagiaan, ingin apa saja. Sebenarnya pada saat kita minta, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Ujiannya adalah Allah datangkan dari hamba-hambanya yang punya kebutuhan dipenuhi enggak? Contoh, kita pengen sekali melunasi utang kita pengen sekali pergi haji dan umroh, kita lagi butuh modal untuk usaha, kita lagi butuh ini dan itu misalnya. Dalam kondisi kita lagi rutin dan gencar-gencarnya berdoa kepada Allah, minta jalan keluar, di saat itu ada satu orang kerabat yang tiba-tiba minta bantuan. Kita tahu sebenarnya permasalahan ini, ya, kita butuh, tetapi datang ujian tersebut. Ada kerabat, ada teman, ada orang kita tidak kenal tiba-tiba menawarkan untuk minta dibantu. Kalau kita berpikir dengan kacamata iman, kita harus tahu dari hadis ini, membantu dia akan menggolkan hajat kita yang di sana. Tapi banyak orang yang tidak faham, malah dia membahasakan, orang ini kok tidak tahu diri ya, tidak tahu kalau saya lagi butuh. Misal, dia malah menyalah-nyalahkan dan menghardik orang yang sebenarnya didatangkan oleh Allah untuk menjadi solusi dari permasalahan dia. Setiap ada kasus di depan mata kita, kasus apapun itu, ketahuilah Allah yang mendatangkan kasus tersebut agar kita bisa mengambil pelajaran. Kalau orang itu menyebutkan sesuatu, mungkin terima kasih atas bantuan yang kita bantu. Sebenarnya terima kasih itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gerakkan orang ini mengucapkannya. Mungkin kalau sedang ada gangguan yang datang, Allah sedang memberikan peringatan kepada kita melalui orang tersebut. Makanya para sahabat-sahabat Nabi yang disiksa di Mekah oleh orang-orang Quraisy, dalam kondisi mereka disiksa, mereka berdarah, mereka segala macam. Lalu jawaban mereka kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat tiba di malam hari, mereka berhenti menyiksa sambil mengatakan, kami berhenti menyiksa kalian bukan karena kasihan ya, tapi karena kami sudah capek aja, jenuh, besok kami akan siksa kalian lagi. Jawaban orang-orang beriman apa? Sesungguhnya Allah lah yang telah menggerakkan kalian untuk menguji iman kami, maka kami akan terus bersabar. Begitu pandangan mereka kalau menggunakan kacamata iman. Jadi kita dianjurkan memang dalam Islam mendahulukan keimanan daripada akal fikiran, hati nurani. Keimanan itu akan mengubah segala sesuatunya, berubah 180 derajat daripada apa yang biasa kita fikirkan kalau kita jauh dari agama tentunya. Ya, jadi seperti itu cara memahaminya. Saya akan baca dulu penjelasan yang ditulis oleh penulis di sini. Ada sampai di halaman 76 ya.
baru kemudian insya Allah kita akan coba masuk ke penjelasan lebih dalam tentang apa yang kita ingin bahas ini. Di situ di halaman 74, Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i yang masyhur, beliau berkata, hadis ini merupakan hadis yang agung. Memang betul-betul agung ya, karena membantu orang dikasih jalan keluar juga. Bukan cuma di dunia, di akhirat. Kita bantu di dunia, dia kita dapat di akhirat. Karena kata Nabi SAW tadi, siapa yang menolong seseorang dari kesulitan dunianya, Allah akan tolong dia dari kesulitan dunia dan akhiratnya. Hadis ini merupakan hadis yang agung karena di dalamnya terkumpul ilmu pengetahuan, kaidah-kaidah kehidupan dan juga adab-adab. Ya, di sini dikatakan ilmu pengetahuan karena ada hadis, potongan hadis tadi yang saya bilang nanti kita bahas di bagian kedua kita. Pertemuan kedua itu tentang masalah dan siapa yang ya menempuh atau menitih jalan menuju menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya. Sementara yang dimaksud dengan adab-adab adalah adab masuk pada bermuamalah sama manusia tadi dan bermuamalah dengan Allah terutama melalui kitabullah dengan sering mempelajari Al-Quran, akhirnya kita mendapatkan keberkahan karena majlis itu dihadiri oleh para malaikat. Nah ini yang dimaksud dengan Imam Nawawi rahimahullah. Di situ dikatakan kata nafasal kurbah, menghilangkan kesusahan, di dalamnya terkandung fadilah atau keutamaan bagi seseorang yang memenuhi hajat kaum muslimin dan memberikan manfaat pada mereka dengan sesuatu yang mudah dia lakukan berupa ilmu, harta, pertolongan, memberikan petunjuk kepada maslahah, maksudnya maslahat ya, nasihat dan lain-lainnya. Dari sini kita bisa lihat beliau mengatakan bahwasanya dari hadis ini ada kandungan fadilah dari bahasa Nabi SAW, nafasal kurbah, siapa yang menyelesaikan satu permasalahan kaum muslimin. Nafasa al-qurba itu nafasa tamfid berarti menyelesaikan sebagian besar dari permasalahan orang tersebut. Bisa dengan ilmu kalau kita tidak punya materi, dengan memberikan saran-saran, ide-ide. Bisa dengan harta untuk menyelesaikan permasalahan dia, atau bahkan kita berikan pertolongan fisik kita. Kita bisa membantu dia dengan fisik, misalnya kita membantu mengangkatkan barangnya dan segala macam. Pada saat terjadi banjir dan segala macam hal, itu masuk di dalamnya. Sementara kurba itu masuk permasalahan-permasalahan genting, bukan permasalahan kecil. Jadi kurba itu adalah permasalahan yang berat. Orang terlilit utang yang sangat berat bagi dia, penyakit yang tidak kunjung sembuh, rumah tangga yang tidak kunjung bahagia, tidak pernah, tidak sudah sekian tahun menikah nggak punya keturunan, itu bisa dinamakan dengan kurba. Ya. Jadi kata ulama, kalau seandainya kurba saja permasalahan besar kita dianjurkan untuk pecahkan, apalagi kalau permasalahan kecil. Ya, berarti tetap lebih pantas untuk kita selesaikan kalau permasalahan kecil yang kita mudah sekali untuk berikan masukan kepada orang. Karena saya berapa kali ibu-ibu sekalian ketemu dengan beberapa orang, mungkin bagi dia itu permasalahan sudah sekian tahun berjalan gitu. Saat dia datang dan dia bahasakan, lalu Allah mudahkan di pikiran kita muncul sebuah jawaban. Saya kadang-kadang sampaikan, kenapa bapak nggak seperti ini misalnya? Dia mengatakan, iya Ustaz ya, saya sekian tahun tidak berpikir masalah itu. Allah jadikan permasalahan dia pecah dari kita. Allah gerakkan dia datang bicara sama kita, dan akhirnya kita bisa memberikan jalan keluar. Dan permasalahan orang selesai yang sekian tahun dia tidak bisa selesaikan. Nanti akan lebih jelas, kita jelaskan di syarah penjelasannya. Saya masih baru baca apa yang ditulis oleh penulis dulu sekarang. Nanti akan lebih jelas pada saat kita tambahkan penjelasan setelah membaca dulu yang ditulis oleh penulis di sini. Kemudian yang kedua, di paragraf yang kedua maksudnya dalam penjelasannya dikatakan adapun keutamaan meniti jalan untuk mencari ilmu, ini yang saya bilang butuh pertemuan sendiri ya. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menulis lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Itu butuh pertemuan khusus untuk menjelaskan, untuk membahas gitu ya. Itu panjang lebar. Di sini beliau simpulkan saja, mengatakan adapun keutamaan meniti jalan untuk mencari ilmu, yakni melazimkan diri untuk sibuk dalam ilmu syar'i dengan syarat agar tujuannya adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ikhlas karena Allah. Meskipun niat yang tulus karena Allah itu adalah syarat utama dalam setiap ibadah. Tetapi para ulama mensyaratkan hal ini bagi para pencari ilmu karena banyak manusia menganggap remeh masalah ini, terutama mereka yang baru belajar, maksudnya tidak menganggap penting. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar, yang kita harapkan pertemuan khusus satu lengkap itu untuk membahas tentang keutamaan menuntut ilmu.
Dan diharapkan tentu kita bisa menyinggung mayoritas daripada 100 poin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keutamaan ilmu. Apa saja yang didapatkan keutamaannya. Kemudian beliau mengatakan juga di potongan ketiga hadis ini yang saya bilang juga butuh pertemuan khusus ya. Sabda Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Titik-titik, maksudnya masih berlanjut hadisnya. Untuk mendapatkan keutamaan ini bisa juga di selain masjid, seperti berkumpul di sekolah dan ribat serta selainnya insya Allah. Ribat itu maksudnya mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang kafir dalam peperangan, atau ibu-ibu duduk menunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, diistilahkan juga ribat. Ini pernah kita jelaskan di bab sebelumnya ya, di bab jihad. Kemudian dikatakan dan takyid atau pembatasan pada rumah Allah dalam hadis tersebut telah melebar keluar dari garis yang besar, apalagi bila kembali ke zaman dahulu. Dan makna hadis wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu, dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya, tunda-tunda, selalu setiap hari tunda sholat duhanya, sholat malamnya, zikir pagi petangnya, baca Qur'annya, majlis ilmunya, nanti aja deh kalau ada waktu, nanti aja kalau saya lagi mood, misal ya. Kemudian sampai tiba ajalnya, maka nasabnya, jalur keturunan yang dikenal di tengah-tengah manusia, mungkin karena jalur keturunan raja, orang terhormat dan segala macam atau pejabat, ya itu tidak bisa mempercepat untuk bisa menyusul pahala orang-orang yang telah beramal sebelumnya. Kata beliau, maknanya di halaman 76-nya ya, barang siapa yang kurang amalnya, suka menunda-nundanya, dia tidak memperoleh kedudukan orang-orang yang beramal. Seperti misalnya tadi orang yang sholat subuh tepat waktu misalnya, begitu azan dia sholat. Beda pahalanya dengan orang yang sholat setengah jam selepas selesai subuh. Beda dengan orang yang sholat setelah terbit matahari. Dan misal kalau ibu, saya nyesal, harusnya tadi saya sholat on time ya, tapi nggak bisa lagi diperbaikin. Sudah kan tetap dicatat sampai hari kiamat, ibu fulana di hari ini, hari Senin tanggal sekian dia telat sholat subuh misalnya, dan tidak bisa perbaikin. Dan kita tidak bisa mengejar orang yang sholat on time tadi. Permasalahannya di situ ya. Kalau ibadah, ibu sia-siakan sekali saja, ibu nggak bisa perbaikin. Yang bisa ke depannya aja, besok kita baru sholat subuh lagi, kita on time. Tapi sholat yang kemarin kita nggak bisa kalahin orang yang sudah terlanjur sholat on time misalnya gitu ya. Seperti itulah. Nah dalam ibadah seperti itu nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang cerdas adalah orang yang memaksimalkan kesempatan ibadahnya tanpa menyia-nyiakannya, karena tidak bisa diulangi. Beda dengan dosa ya. Kalau orang berbuat dosa 10 tahun dia buat dosa misalnya pun, misal contoh saja, tahun ke-11 di hari pertama dia taubat nasuha, bersih dosanya. Dosa masih bisa dibersihkan, amal soleh nggak bisa diperbaikin. Ya, kita bisa selamat dari neraka, tapi belum tentu kita bisa jangkau derajat tertinggi di surga karena kita suka lalai dalam ibadah. Nah ini penting sekali. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh sebuah ibadah sekecil apapun. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit ya, dan perhitungan dengan satu amal walaupun kecil, jangan anggap remeh. Cuma senyum. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walaupun engkau bertemu dengan saudara muslim dalam kondisi tersenyum, kalau kita lagi nggak bisa buat apa-apa lagi, ya cuma senyum saja, bisa salam saja, gitu kan. Maka ada seorang salafus saleh, ini pernah kita bahas di bab sedekah yang lalu. Itu kalau keluar dari rumahnya, bu sekalian ya, dia karena tidak tahu mau sedekah apa, tidak ada apa-apa di rumah, dia lihat ada bawang mentah, di bawah bawang mentah di kantongnya. Sampai orang-orang tetangganya tanya, kenapa kau bawa bawang mentah? Dia bilang, saya ingin sedekah. Pada hari ini cuma ini yang saya bisa sedekah. Dan subhanallah ada saja orang yang terima sedekahnya. Ya, saking tidak maunya ada waktu dalam hidupnya yang luput tanpa berisi amal saleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau selesai duha kayak waktu kita sekarang mungkin sudah habis duhur gitu ya, ada waktu lowong, maka beliau hanya keluar dari rumahnya karena semua amal saleh sudah dikerjakan, sudah baca Quran, sudah zikir pagi petang, sudah sholat on time, dia sudah melakukan amal-amal saleh. Sekarang dia mau tambah amal apa lagi? Dia nggak mau tinggal diam, maka dia keluar dari rumahnya menuju ke ujung jalan, kemudian dia kembali lagi hanya untuk mengucapin salam kepada orang-orang. Karena assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10, 30 pahala. Kalau dia salam dengan 10 orang, ini 300 pahala. Begitu mereka terus menyibukkan dirinya dengan amal-amal saleh, karena peluangnya nggak bisa terulang.
Saya pernah ceramah sekali di salah satu masjid, itu dua kali di dua masjid yang berbeda. Waktu itu tiba-tiba terpikir, karena habis sholat 5 waktu saya sempat diminta isi kultum, lalu saya cuma sempat menyinggung dan ternyata itu menyentuh bagi bapak-bapak pada saat itu. Saya bilang, Pak, ini saf awal di sholat ini, di masjid ini. Ini hanya besar keutamaannya di waktu setelah iqamah diiqamahkan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang tersembunyi, Allah siapkan pahala di azan dan saf pertama, mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, kalau mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka harus bersaing, mengundi, ya, maka mereka akan lakukan. Saf pertama itu kapan ada keutamaannya? Kalau iqamah sholat. Begitu iqamah sholat dia masuk saf pertama, penuh saf pertama sudah selesai. Berarti sudah ditutup. Peluangnya hanya mereka yang ada di saf pertama dan hanya di waktu itu. Begitu selesai salam, misalnya ada orang dari saf pertama keluar, ada orang di saf kedua masuk ke saf pertama, dia nggak dapat keutamanya. Keutamanya cuma di detik-detik itu saja. Kecuali dia kejar nanti saf pertama, nanti di sholat setelahnya lagi, itu lain. Tapi sholat yang tadi sudah malaikat catat dan tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Coba pikirkan baik-baik masalah itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini yang bisa menentukan derajat kita di surga. Kita yang bisa menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita dari perasaan atau keinginan kita, rajin beribadah atau malas beribadah. Kan gitu. Ada orang miskin minta sedekah, jangan ditunda, kasih. Mungkin dia adalah orang terakhir yang kita bantu. Mungkin setelahnya kita meninggal, kita nggak pernah tahu. Ada kesempatan lagi lihat Al-Quran, jangan dilewatkan begitu saja. Baca walaupun 1-2 ayat, mungkin itu ibadah terakhir yang kita ya lakukan, kan gitu. Jadi harusnya kita faham baik-baik poin-poin masalah ini. Baik, saya ulangi membaca ya. Dikatakan di situ di paragraf terakhir kita, makna hadis wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu, dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya maka nasabnya tidak akan mempercepat untuk menyusul dalam kurung pahala orang-orang yang sudah beramal. Tidak bisa dia bilang, oh karena saya turunan raja harusnya saya bisa sama pahalanya sama dia. Nggak bisa, karena orang itu sudah lebih dulu berbuat. Walaupun orang itu orang paling miskin di dunia, tapi tetap sudah menyaingi dia. Maknanya barang siapa yang kurang amalnya, dia tidak memperoleh kedudukan orang-orang yang beramal. Maka selayaknya dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang mereka sehingga meremehkan amal perbuatan tersebut. Ya. Ini bahasan atau penjelasan daripada penulis. Dia langsung membahas dan menyimpulkan ke 4 poin, 3 poin, 4 poin sebenarnya. Poin tentang masalah membantu orang, poin tentang keutamaan menuntut ilmu, poin tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan poin tentang hati-hati menyanyiakan peluang amal soleh. Namun sebagaimana saya bahasakan tadi, kita akan coba fokus untuk membahas di poin pertamanya tentang masalah siapa yang membantu orang lain. Nah, di sini kita akan lebih panjang lebar mensyarah atau menjelaskan. Baik, kita akan bermula. Ibu-ibu sekalian bisa dibuka dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 114. Bermula dari situ dulu. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 114. Nah, ayat ini bunyinya, sekali lagi An-Nisa surah nomor 4 ayat 114, bisa dibuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya ya, biar bisa dibaca terjemahnya. La khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kalau mau ngobrol, mau duduk, tidak ada yang paling baik dibandingkan ini, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia bersedekah. Ngobrolannya hanya, ayo bantu masjid sana yuk, anak yatim sana yuk, janda sana yuk. Itu aja yang dibicarakan selalu kalau ketemu. Kata Allah, itu pembicaraan dan bisikan yang paling baik. Daripada gosip masuk ke ranah orang lain, dapat dosa, bicaranya cuma ngajak orang sedekah. Itu anjuran saran Allah yang pertama. Yang kedua dikatakan, atau menyuruh ya, di sini, atau berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu semua ketaatan. Ajak orang sholat, ajak orang bakti sama orang tua, ajak orang silaturahim, ajak orang jenguk orang sakit, ajak orang berzikir, ajak orang berdoa. Itu ma'ruf namanya. Bisa yang baik adalah menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat ma'ruf. Itu yang kedua. Yang ketiga,
atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ada dua orang lagi ribut, suami istri mau bercerai, kita datang menengahinya. Bukan makin panas-panasin ya, tapi kita menengahi untuk memperbaiki hubungan mereka. Dua orang yang bertengkar antara orang tua sama anak, tetangga sama tetangga, bagaimana kita menengahi dan kita pecahkan permasalahan mereka, ya. Kita justru menyatukan di antara mereka. Itu termasuk pesan dan saran Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan perkataan atau bisikan yang baik di antara kita gitu. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami, kanya besar kata ganti Allah, kami kata Allah memberi kepadanya pahala yang besar. Sibuk kalau duduk hanya bicara masalah kebaikan aja, suruh orang berbuat baik, dia pun juga buat orang baik, memperbaiki hubungan antara orang, pokoknya baik-baik ya. Dan tidak ada pintu-pintu perbuat dosa ya. Kemudian dalam firman Allah yang lain masih surah An-Nisa juga, kita mundur sedikit di ayat 85-nya. Allah tadi 114 tadi, sekarang ayat 85-nya. Kata Allah, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Barang siapa memberikan syafaat yang baik, rekomendasi, nasihat, saran, bantuan ya, yang baik, maka niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Jadi kalau misalnya ibu pun didatangi oleh seseorang, dia butuh bantuan, kita tidak betul-betul tidak ada. Misalnya dia butuh dibayarin utangnya, dia butuh bayar untuk rumah sakit anak, kita nggak ada. Tapi kita tahu ada seseorang yang mungkin bisa bantu dia. Bukan kita melempar tanggung jawab ya. Tapi kita tahu orang itu, atau orang itu pernah titip pesan, nanti kalau ada yang butuh bantuan bilang ya, nanti saya akan bantu. Lalu kita arahkan ke orang tersebut. Itu juga satu poin yang baik gitu ya. Tapi di sini sekali lagi bukan karena kita melepaskan tanggung jawab. Kita bantu kalau kita mampu. Selama kita bisa meraih derajat di surga dengan itu, kenapa kita alihkan ke orang lain ya? Jadi harusnya kita faham baik-baik masalah ini ya. Makanya kalau ini pernah saya singgung, kalau Bapak Ibu sekalian mencari kotak amal di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah tidak akan dapat. Kelilingi semua Masjid Haram itu tidak ada kotak amal. Begitu juga Masjid Nabawi. Kenapa bisa tidak ada? Karena mereka mau ambil pahala sendiri. Ya. Tidak, padahal kalau taruh kotak amal satu dunia orang datang. Siapa yang nggak mau bantu Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Apalagi lagi proses pembangunan. Tahu dari mana dananya? Tower jam itu, ya, clock tower itu, yang biasa orang bilang juga tower Zam-Zam, itu dibangun di depan pintunya, di atas pintunya ada tulisan bahasa Arab. Kadang-kadang kalau saya bimbing umroh, saya ingatkan jemaah itu, lihat yang bahasa Arab, baca nggak? Ya baca Ustaz. Tapi mereka nggak tahu artinya apa. Terus saya bilang ini artinya wakaf ya, wakaf dari Raja Abdul Aziz untuk Haramain, untuk Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Jadi Abdul Aziz itu adalah ayahnya Raja Salman sekarang. Raja Salman ini punya kakak dulu namanya Abdullah, sudah meninggal. Abdullah punya kakak lagi namanya Fahad. Fahad punya kakak namanya Khalid. Khalid punya kakak namanya Faisal. Ini bersaudara semua ini. Ayah mereka namanya Abdul Aziz. Gitu kan. Nah Abdul Aziz ini waktu meninggal, karena dia berhasil mendidik anaknya dan ahli warisnya punya pemahaman agama. Waktu dia meninggal, mereka sepakat tidak semua dibagi warisan. Tapi ada di antara harta yang ditinggal karena cukup banyak, dibeli tanah itu. Tanah yang ada tower jam itu dibeli, bukan diambil begitu saja. Dibeli dari pemiliknya, terus dibangun building, dibuat mall di situ, dibuat mungkin ada kalau tidak salah 6 atau 7 hotel di situ ya. Ada Pullman, ada Movenpick, ada Fairmont, ada macam-macam ya. Ada mungkin 6 atau 7 hotel, semua itu disewain. Semua hasilnya tenan-tenan yang sewa tempat situ untuk transaksi jual beli, itu ada 6-7 lantai, belum lagi hotelnya, semua dikembalikan untuk pembangunan masjid. Itu. Nah itu bagaimana luar biasa mereka berpikir seperti itu. Jadi maksudnya kalau masih ada kesempatan kita yang mendapatkan pahala, kenapa kita lempar ke orang lain? Kan gitu. Kita yang lakukan. Baik, itu adalah hadis atau ayat Al-Quran ya. Sementara hadis tadi yang kita bahas itu, yang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ya, itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Cukup banyak hadis yang menguatkan masalah itu ya. Tentang barang siapa yang menutupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang lain.
Ini hadis yang mirip tapi berbeda riwayatnya ya. Yaitu bunyinya kata Nabi SAW dari hadis yang masyhur dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya atau menutupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kuncinya bantu orang, kita dibantu. Nah gitu ya. Jenguk orang, kita akan dijenguk, gitu kan. Seperti itulah. Kemudian وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan, memberikan jalan keluar kesusahan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat darinya ya, dari kesusahan yang akan dihadapi pada hari kiamat nanti. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini semakna dengan hadis kita tadi ya. Tapi kalau kita bedah ya, hajat seorang muslim, hajat itu apa saja? Apa saja hajatnya? Mau hajat kecil atau hajat besar? Tanya alamat, minta ya, pinjam apalah, mati air di rumahnya, minta pinjam kamar mandi lah, apalah segala macam. Mungkin ada kerabat kita datang dari luar kota, kebetulan ibu Allah berikan rezeki, bisa pinjamin mobil, kasih pinjamin mobil gitu kan. Jangan malah ada kendaraan tapi sengaja disuruh pakai ya transportasi umum ya. Padahal sebenarnya mobil juga nongkrong di rumah dan tidak dipakai, contoh misalnya. Dan segala macam hal yang berhubungan dengan hajat. Pokoknya hajat apa sih? Keperluan apa saja, kecil dan besar itu. Itu poin luar biasa. Kalau kita penuhi dari masalah kecil begitu saja, kita sudah dipenuhi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya, ibu-ibu perlu renungi ya, Allah tuh tidak pernah membalas satu dengan angka satu. Kayak misalnya kita bantu seseorang dengan sepiring nasi, Allah nggak balas kita dengan sepiring nasi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau berikan balasan pada orang tidak ada hitungannya lagi. Nggak ada hitungannya kayak manusia itu, nggak ada satu balas satu, nggak ada. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 pun tidak ada di dalam hitungan Allah itu. Bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Bisa 1 dibalas dengan 1000, bisa dengan 1 juta. Bisa dengan ibu kasih 1 piring makan, Allah kasih kesehatan 1 bulan misalnya, atau 1 tahun. Kemudian selanjutnya juga Allah atau Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ. Siapa yang melapangkan kesusahan. Kalau tadi memenuhi kebutuhan, ini kesusahannya. Ada mungkin kebetulan kita punya kedudukan di satu kantor, dan memang urusan orang ini sebenarnya bisa dibantu. Kita bantu, bukan kita malah disogok, bukan, tapi kita bantu urusan dia. Maka dengan itu juga Allah akan ya menyelesaikan dia dari urusannya di hari kiamat. Karena ada sebagian orang subhanallah justru sengaja menyusahkan perkara orang. Orang ini bisa mudah sebenarnya, tapi sengaja disulitin sama dia. Apalagi maaf hanya karena ingin mencari uang saja, rupiah. Sengaja persulit hanya untuk disogok. Ini bahaya sekali. Dan itu rishwa atau sogok menyogok dosa besar, bagian daripada agama. Bisa membawa hilangnya bisa menyebabkan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga kita. Berapa banyak orang ribut rumah tangga karena pendapatan haram, anaknya jadi durhaka karena pendapatan haram, ya. Sulit mendapatkan keturunan karena pendapatan haram, sulitnya tidur tenang, tidak cukupnya harta yang ada melimpah, tapi tidak bisa bersyukur, itu semua tidak ada keberkahan, itu karena harta haram. Ya, ini salah satu hal yang pernah kami bedah di tablik akbar waktu itu di kota Makassar tentang masalah akibat pendapatan haram. Berapa banyak orang yang tidak sadar dari pendapatan-pendapatan seperti ini justru membuat hidupnya tidak bahagia. Ya, tidak bahagia, sulit makan, sulit tidur, tidak bisa bahagia, tidak ada ketenangan dalam hidup. Ada saja permasalahannya. Bahkan ada orang dari pendapatan haram, Allah lahirkan dari keturunannya pembunuh dia. Ada biasa orang tua dibunuh sama anaknya hanya untuk mengejar warisan, itu karena pendapatan haram semua itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci dan bersih, tidak menerima kecuali suci dan bersih. Dan menyuruh juga orang-orang beriman untuk mencari pendapatan-pendapatan yang halalan tayyiba. Yang kita kejar kualitasnya bukan kuantitasnya. Karena kalau kualitas dikejar, kuantitas akan ikut. Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian juga barang siapa menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Aib itu kekurangan, kesalahan. Sekarang kan lagi musim tuh di media, gosip. Wah, dicari beritanya orang, ya, dan sengaja disebarkan. Begitu buka WA pagi-pagi tuh grup, sudah tahu belum?
Udah tahu belum si fulan cerai, si fulan ribut, si fulan begini. Wah, luar biasa. Itu seperti sarapan ya. Bahkan ada orang bangun sebelum tahajud nonton itu dulu, cari gosip dulu apa yang dia mau sebarin besok. Ya, nggak bisa. Ini aib orang gitu kan. Makin kita tidak tahu aib orang makin aman kita. Makin aman. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau baru buka pintu beliau di pagi hari selepas sholat duha gitu ya, kumpul sama para sahabatnya. Perkataan pertama beliau begini kepada para sahabat, jangan ada yang menceritakan aib sahabat-sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadaku lapang. Nggak dengarin tentang aib mereka. Udah. Gitu. Bukan cuma itu, lebih peka dalam Islam. Kalau kita tidak tahu aib orang terdekat kita pun bagus malah. Suami, istri, ya. Kalau kita tidak tahu, kalau Allah buka depan mata kita kekurangan, kesalahan, oke kita luruskan. Tapi kita tidak boleh nyari-nyari. Sengaja nyari-nyari kesalahan orang nggak usah. Ini sering saya bilang ya, tidak usah ambil tugasnya malaikat, ya. Nggak usah periksa handphone suami, cari tahu dia ngomong sama siapa, dia berhubungan sama siapa. Ada Tuhannya. Allah itu tidak tidur. Dalam ayat kursi la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semua. Allah kasih malaikat. Kalau kita tidak tahu ya sudah, tidak usah kita korek-korek. Kalau kita tahu depan mata baru kita luruskan. Itu poin ya. Tugas kita, saya menjadi suami, ibu-ibu jadi istri, hanya sampai ajal datang kok. Untuk apa kita repotin diri kita ke segala hal? Mau tahu semuanya, untuk apa gitu? Nggak penting banget. Kita jalankan tugas sebagaimana Allah perintahkan, ini kewajiban saya. Kita tetap berikan masukan, dukung kalau dia berbuat baik, tapi kalau dia berbuat buruk dan kita tahu depan mata, bukan sengaja cari-cari, oke kita luruskan. Tapi kalau sengaja mencari-cari ini, akhirnya kerja kita setiap hari hanya nyari mana kesalahan dia. Dan kadang-kadang saya sering pecahkan permasalahan rumah tangga agak unik ya. Kalau suaminya baik-baik saja tidak ada masalah, malah curiga. Ini kayaknya ada yang disembunyikan nih, kok enak-enak aja nih, kok aneh itu. Padahal lagi enak-enak saja. Atau suami mungkin gitu, istrinya kok tenang-tenang, mungkin dia punya selingkuhan, mungkin dia begini dan begitu. Yang tidak perlu sekali gitu. Bukan tugas kita sampai ke ranah itu gitu ya. Bukan tugas-tugas kita, sudah dibebankan dalam syariat. Suami memberikan nafkah, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, udah memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Istri juga begitu, taat melayani suami dengan baik, memenuhi kebutuhan biologisnya, dan sampai ajal datang. Selepas itu tugas kita selesai, kan gitu. Jangan dibumbuhi dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Itu tetangga bantal, apalagi orang di luar rumah gitu kan, yang selalu kita mau sibuk cari tahu. Ibu saya sarankan kalau lagi ada waktu lowong ya, lagi santai di rumah, perbanyak zikrullah, dengerin ilmu, baca Quran. Jangan cari kontak, ini siapa kira-kira teman yang lagi ada masalah gitu. Lalu bilang, kamu ada masalah apa? Curhat aja. Kenapa cari masalah ini? Sekarang kalau dia ceritain tentang masalah dia sama suaminya, ibu sering terbawa perasaan lagi perempuan ya. Akhirnya ibu masuk, oh memang suamimu itu begini dan begitu. Padahal suaminya mungkin benar. Gimana caranya ibu minta maaf nanti? Kan jadi masalah ini. Sementara semua akan bertemu di hari kiamat nanti. Itu akan diminta pertanggungjawaban gitu kan. Jadi kita harusnya lebih paham. Kalau depan mata kita ada kemungkaran, kita luruskan. Kalau ada kebaikan kita dukung. Yang kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Harusnya begitu ya, idealnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, kita dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berikan pertolongan kepada orang, kalian akan diberikan pahala yang besar selama mampu bantu mereka. Wa yaqdillahu ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa, dan Allah akan penuhi nanti hajat-hajat mereka melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak bantu, Allah akan bantu nanti dengan caranya. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyaf'al." Siapa yang bisa berikan manfaat buat saudaranya, lakukan. Jangan tidak dilakukan, ya. Karena memberikan manfaat ini sangat besar sekali pahalanya, ya. Termasuk juga kalau kita masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Karena dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, termasuk ya amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah idkhalu sururu fi qalbi muslim, ya. Memasukkan rasa kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Hibur saja dia, itu sudah amal yang paling Allah cintai.
Apalagi kalau bermula dari tetangga bantal kita, dari suami, dari istri. Ya, bahagiakan mereka, senangkan mereka, anak-anak. Sebenarnya kita tidak butuh cari kantong-kantong jauh di luar rumah kok. Di sekitar kita tuh banyak sekali sumber-sumber pahala ini. Ya. Baru kemudian kita melebar keluar rumah kita. Gitu. Di dalam hadis yang riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyu'id bihi ala man la dhahra lahu." Nabi SAW pernah bersabda depan para sahabatnya, siapa yang Allah berikan kelebihan punggung, maksudnya punya tunggangan kuda atau unta. Waktu itu kebetulan Nabi SAW mau mengajak sahabat untuk berperang gitu ya, pergi. Siapa yang punya kelebihan, kasih kepada orang-orang yang tidak punya kelebihan. Kalau kita sekarang mungkin kita punya kendaraan lebih, bisa kita berbagi dengan kendaraan untuk orang lain, manfaatnya untuk pesantren, untuk masjid, ambulan gratis, banyak banget itu yang bisa kita kasih. Maka hendaklah dia membantu, berikan kelebihan orang lain itu kepada orang lain. Wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'id bihi ala man la zada lahu. Dan siapa yang punya kelebihan bekal, ada bekal lebih, maka berikan kepada orang yang tidak ada bekalnya, ya, kata Nabi SAW. Qala fa dzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadl. Lalu perawi hadis ini, ya, tepatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan banyak sekali jenis-jenis benda, materi yang pada saat Nabi sebutkan, kami sampai mengira tidak ada lagi salah seorang di antara kami lebih utama terhadap miliknya daripada saudaranya muslim yang lain. Semua boleh menikmati, semua boleh saling berbagi gitu kan. Walaupun atas nama kita kendaraan tersebut, kita justru sibuk, orang lain juga bisa menikmatinya, rumah juga begitu dan segala macam hal. Imam Nawawi rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini sebagai dalil atas dianjurkannya untuk bersedekah, suka berderma, punya kepedulian pada sesama, berbuat baik pada teman seperjalanan, memperhatikan kebutuhan teman-teman atau orang-orang terdekat. Maka sebuah perkara besar manakala sebuah kaum mempunyai sikap kepedulian atas kebutuhan temannya, yang mana ya ini akan betul-betul membantu kehidupan masyarakat itu bisa berjalan. Nah seperti itu keadaannya gitu ya.